Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu Rob Muhammad, satu lagi Rob Allah. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob itu memang artinya Tuhan dan Tuhan ya. Berarti ada berapa Rob di sini? Berarti ada berapa Rob? Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah, didefinisikan ya. Bukan. Itu jangan kembali ke definisi dulu. Saya tanya dulu. Ada berapa Rob? Bukannya Tuhan. Dia itu hanya pemimpin. Jangan balik ke situ lagi. Nanti kita debat kusir gini. Ada berapa Rob berarti? Gini aja Mas Edis ya. Kita balik lagi ke judulnya Mas Edis. Sudah saya bilang kan? Sebentar dulu. Kan ujung-ujungnya Allah Tuhan, Muhammad juga Tuhan, betul? Iya. Nah, Tuhan, bahasa Arabnya, sebentar. Bahasa Arabnya Tuhan, jangan balik-balik lagi loh. Bahasa Arabnya Tuhan tadi kan Rob, betul? Nah, sekarang tadi juga sudah kamu bilang Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Pertanyaan saya, ada berapa Rob di sini? Perbedaannya. Bukan, saya nanya ada berapa Rob di sini? Ya, saya punya dua perbedaan. Nah, berat kan? Berat. Sulit, saudara-saudara. Tuhan iya, Maha. Jangan gitu. Berarti ada berapa Rob? Gini aja lah, saya permudah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 2. Oke, 1 tambah 1 adalah 2. Muhammad Rob, Allah juga Rob. Berarti berapa Robnya? Tapi bisa didefinisikan. Iya, sebentar. Berapa Robnya? Mas Edis minta yang menciptakan atau yang memimpin? Berapa Robnya umat Islam? Saya tanya dulu, Mas Edis yang menciptakan. Makanya saya bilang, Kaila, sesungguhnya kalian bahkan tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa gitu Mas Edis. Mas Edis itu harus bisa menanyakan ke saya. Yang saya minta Tuhan itu yang menciptakan. Masalahnya begini loh, begini Mama Kaila. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa baik Tuhan, sesungguhnya dalam bahasa Arab katanya itu cuma satu, yaitu Rob, betul? Rob. Oke, nah pertanyaan saya tadi kita sudah sama sepakat. Allah juga Rob, Muhammad pun juga Rob. Nah, sekarang saya jelaskan. Sebentar dulu, sebelum dijelaskan, gini, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti berapa Robnya orang Islam? Dengerin saya, sekarang saya jawab ya. Saya mau jawab. Silakan. Kan tadi saya bilang Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Rob. Nah, Mas Edis bilang Muhammad itu Tuhan atau Tuhan atau Allah kita ya. Nah, saya jawab ya, Muhammad itu memang Tuhan, tapi dia yang memimpin kita, bukan yang menciptakan kita. Tapi lain dengan Tuhan atau Allah atau Tuhan kita. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, sekarang beda. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, sekarang beda. Makanya saya bilang, kadang Muhammad, kadang Rob. Makanya saya kemarin begini, sorry ya Mama Kaila ya. Kemarin saya bilang, kenapa Muhammad kadang dia Rob, kadang on, kadang off. Kenapa macam saklar? Ya enggak lah. Sekarang gini, Muhammad masih gini, kamu masih mengakui bahwa Muhammad adalah Rob? Muhammad pemimpin. Ya, bahasa Arabnya Rob, betul? Iya, tapi bukan yang menciptakan ya. Oke, baik. Berarti Muhammad Rob, betul? Tapi bukan yang menciptakan manusia. Siapa bilang Muhammad pencipta? Bukan. Muhammad ya, bukan pencipta. Muhammad hanya manusia biasa, betul? Nah, ya. Oke, tapi dia Rob nggak? Kedudukannya sebagai Rob nggak? Itu tahu berarti Robnya saya yang menciptakan saya. Saya nggak nanya sang pencipta. Aduh, saya kan nanya Rob. Saya nanya Rob, ya. Pertanyaannya begini, Muhammad secara kaidah bahasa kedudukannya di dalam agama Islam sebagai Rob, betul? Iya, Robnya itu sebagai pemimpin. Oke, sebagai Rob. Oke. Allah pun sebagai Rob, betul? Iya, tapi dia sebagai sang pencipta. Arti Rob di mana? Arti Rob itu apa? Tuhan atau Tuhan, tapi ada dua, pencipta dan pemimpin. Saya nggak nanya pencipta. Oh, itu makanya belajar lagi. Saya nggak nanya pencipta. Oke, begini, di mana ada Rob? Loh, lari dia, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Ya kan? Iya, jadi mereka terus-menerus. Hei, katakanlah, tereret, Tuhan itu satu. Katakanlah, tereret, bukan 1,5. Gimana? Kita ini dari dulu ribut ngomongin berapa jumlah Tuhan, berapa jumlah Tuhan. Emang kalau, biasa, nggak apa-apa. Korupsi nggak apa-apa. Yang penting Tuhannya satu. Banyak orang-orang ya nggak ngerti sebenarnya dia itu ngomong apa gitu loh. Ya, aduh berat sekali nih, saudara-saudara.
Ya teman-teman ya, sudah jam 11 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Mungkin sebagian dari kalian akan makan siang. Tapi seperti biasa ya, saya akan menemani siang Anda sampai Anda makan siang. Ya sekali lagi teman-teman ya, sebelum kita mulai lagi, sebelum kita naikkan lagi Muslim teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang menonton channel saya ini secara langsung di TikTok, secara langsung, kalau teman-teman mau mengunjungi atau mencari saya langsung, teman-teman cari saja di TikTok Edis TV ya. Nanti teman-teman akan menjumpai profil saya. Kan teman-teman nanti akan menemui banyak sekali profil-profil palsu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa itu akun yang asli? Lihat saja followersnya ya. Follower saya itu yang satunya 40.000 lebih, yang satunya 100.000 lebih. Ya, itu yang aslinya. Kalau followersnya kalian cek kurang daripada itu, saya pastikan itu akun palsu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini keren, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini patut disupport ya, teman-teman bisa memberikan support dan dukungan kepada saya dengan cara mampir ke profil saya atau ke beranda saya. Lihat nanti di situ ada link untuk berkolektor, ada tanda panah ke bawah, ada linknya Saweria. Klik saja link itu, di situ akan ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kalau teman-teman mau support saya. Di situ ada tertulis nomor rekening, di situ tertulis Zelle ya, di situ juga ada tertulis bagi teman-teman yang tinggal di US juga teman-teman bisa cek di situ kalau teman-teman mau mensupport saya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman bisa support saya dengan cara di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupport saya di sini. Nah ini. Ya, teman-teman bisa tangkap layar, screenshot, ya, teman-teman bisa support pengadaan atau kolekte pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan. Teman-teman bisa support di sini. Silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Ya, ataupun teman-teman bisa, karena banyak bang, banyakin lagi ininya bang, biar supportnya bisa lewat banyak cara. Nah ini teman-teman kalau mau lewat PayPal juga bisa. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau support lewat PayPal juga di sini bisa langsung. Oke, kita langsung saja teman-teman lanjutkan lagi diskusi kita. Seperti biasa teman-teman ya, tolong kalau naik ya jangan marah-marah ya, jangan kejang-kejang apalagi kesetanan seperti itu ya. Diskusi-diskusi saja ya. Dia tadi sudah menjawab itu bahwa robnya Muhammad itu robnya, tapi ketika saya tanya berapa jumlah robnya bingung dia. Oke, silakan ada anak rantau. Anak rantau silakan anak rantau. Ya, selamat siang bang. Selamat siang anak rantau, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Saya sudah undang kamera Anda untuk dinyalakan. Silakan disetujui. Silakan bang. Ya, bentar bang. Langsung siap ya bang ya. Kalau mau naik langsung siap. Ya, ya bang. Ya. Mau maaf bang, saya mau bertanya. Sebentar bang. Coba bang. Jangan. Nah gitu bang. Posisinya begitu. Anda Muslim? Ya, Muslim. Oke. Anda sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Ya, sudah. Oke. Baik bang. Ayo kembali kita ke tema yuk. Temanya judulnya kenapa Islam bingung yang mana tuannya, Allah atau Muhammad? Silakan. Berarti mau maaf, masnya tahu jawabannya. Justru saya tanya kenapa kalian bingung? Ya, dari mana bang Islam bingung? Mas Oke, jawab aja. Yang mana yang tuan, Allah atau Muhammad? Ya Allah lah. Masa Muhammad itu salah bang. Allah bukan tuan. Bukan lah. Oke, Allah yang tuan. Allah itu ya Tuhan. Tuan yang ditanya tuan. Coba baca ini, coba baca. Coba ini dieja dulu, eja ini. Nah. Coba eja dulu, eja. Nggak ada tuang. Tuang itu kalau manusia tuang itu bos. Ya, berarti siapa tuannya orang Islam? Ya tuannya nggak ada, kalau Tuhannya ada. Berarti orang Islam. Tuan yang ditanya. Aduh, gimana sih? Mama Kaila naik lagi. Tadi kok lari, sekarang mau naik lagi. Ayo, lanjut part kedua. Mama Kaila, silakan nyalakan kamera. Tadi kenapa kok pergi? Tadi sinyal saya hilang. Kenapa? Sinyal saya hilang. Makanya saya minta naik lagi. Enggak, kalau saya nyalakan kamera, ayo. naik lagi. Silakan. Tapi hati-hati loh, kalau kamu sering-seringan diskusi sama saya, nanti kamu inbox saya, bang, saya mau support Kristen. Soalnya yang inbox saya, barusan kemarin ada yang inbox saya, bang. 5 bulan yang lalu saya benci banget. Gini, bang, 5 bulan lalu saya benci banget sama channelmu, bang. Tapi sekarang saya sudah masuk Kristen sama istri saya. Inbox saya dia. Ya silakan. Mama Kaila, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar bang. Silakan. Kita tunggu. Ya, sebelumnya saya bilang dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insya Allah saya yakin dengan agama saya. Jadi gini Mas Edis ya, Mas Edis bilang robnya 2.
orang Islam. Tadi kan begini ya, coba kita pelan-pelan nih. Tadi Kaila sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa posisinya di dalam umat Islam sebagai Rob, betul? Iya. Oke, Allah pun posisinya kedudukannya di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob juga, betul? Nah, saya tanya, berarti berapakah Robnya umat Muslim? Saya jawab, tapi Mas Edis nggak usah menertawakan penjelasan saya Kalau karena ini yang berapa itu jawabannya bilangan. enggak, kita nggak pakai kayak gitu, kita definisikan. Tapi kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya. Bapak Mas Edis, Tuhan. ini 1 tambah 1 sama dengan berapa ini? pembodohan. Saya balikin loh. Ayo. Dengar Mas Edis, Mas Edis nggak bisa membodohkan seseorang dengan kata-kata penjebakan. Saya bilang ini kata-kata penjebakan. Mas Edis bisa dengar omongan saya nih ya. Saya bilangin buat yang di bawah juga yang bilang Robnya manusia orang Islam itu dua. Nih saya bilangin sekarang. Tuhan dan Tuhan itu memang dalam arti kata satu, yaitu Rob. Ya, itu Rob. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin, bukan sang pencipta. Bukan sang pencipta. Perasaan dari tadi kita nggak ada ngomongin sang pencipta loh. Kita ngomongin Rob. Kita ngomongin Rob dari tadi loh. Nah, Mas Edis nanya kan, Tuannya saya itu Allah apa Muhammad? Muhammad itu Rob atau bukan? Saya jawab, Muhammad itu pemimpin, bukan Tuhan. Rob bukan? Yang menciptakan. Iya, Rob yang bukan? menciptakan. Pemimpin. Iya, Rob atau bukan? Umat Islam. Bukan Tuhan Allah yang menciptakan. Tuh, Oke, dengar. jadi Muhammad Rob bukan? Harus paham, Mas Edis. Mas Edis harus Begini. paham di situ. Oke, sudah bisa gantian saya bicara sekarang? Ya, silakan. Baik. Jadi, pertanyaannya kembali ke awal. Siapa tuannya orang Islam? Tadi Mama Kaila sudah menjawab. Allah, Tuan, Iya. dan Muhammad Allah. pun juga Tuan, betul? Sebagai pemimpin. Oke. Tuan ini kan masalahnya bahasa Indonesia. Nah, kita cek Iya. bahasa Arabnya adalah kata Rob, betul? Iya. Nah, sekarang Allah adalah Rob, Muhammad juga Rob. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, berapakah jumlah Robnya orang Islam? Tetap kita keyakinan kita Islam itu Robnya satu. Nah, Yang makanya saya bilang berarti masih bingung Robnya yang mana. Sampai sekarang masih bingung yang mana Robnya. Enggak, kita nggak bingung. Justru kita mikirnya gini, yang namanya Tuhan itu ada yang pemimpin seperti Muhammad Rasulullah SAW itu pemimpin kita. Iya, Mama Kaila jangan balik-balik lagi ke situ. Sudah jelas kita di situ. Rob itu pertanyaannya begini loh. pembodohan. Rob itu artinya sesuatu yang ditaati, yang dipatuhi, yang kepadanya seseorang itu patuh, mengikuti, dipimpin. Seperti itu, definisi Rob itu seperti itu. Betul? Bisa digarisbawahi, pemimpin bukan pencipta. Pemimpin bukan pencipta. Iya, saya setuju. Arti Rob itu bukan pencipta. Arti Rob itu pemimpin, seseorang yang diikuti, yang ditaati, yang kepadanya Anda mengikut. Betul? Iya. Nah, sekarang Allah Rob, Muhammad pun sebagai Rob. Betul? Tapi sebagai pemimpin ya, bukan Iya, Tuhan. sebagai pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob, betul? Iya. Nah, sekarang berarti berapakah Robnya umat Islam? Tetap satu. Nah, makanya saya bilang sampai sekarang mereka belum ketahuan. Oke, sebentar. Waktu Allah jadi Rob, Muhammad jadi Rob juga nggak? Muhammad itu pemimpinnya. Iya, waktu gini. Muhammad itu pernah berhenti nggak dia jadi Rob? Jangan pernah membolak-balikan, Mas Edis. Berat ini pertanyaan ini, saudara-saudara. Gini, saya lihatnya begini loh. Kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan. Jadi on off macam saklar. Kan tadi saya udah bilang Muhammad Rob, tapi dia pemimpin, bukannya Rob sebagai Betul. Makanya saya bilang. Allah yang maha menciptakan. Iya, makanya saya bilang. Dengar omongan saya. Dengar. Mama Kaila, dengar omongan saya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu tapi sebentar biar saya selesaikan. Tapi ada yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya memang dia pemimpin. Oke, dia Rob ya? Pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob. Iya, Rob Oke, sebagai Rob. pemimpin. Oke. Bukan Sebentar, pencipta. pelan-pelan. Allah juga Rob, betul? Iya, tapi pemimpin. Oke, sebentar. Waktu Allah Rob, Muhammad juga Rob, berarti ada berapa Rob di sini? Allah itu menciptakan satu Rob. Rob dan pemimpin. Makanya saya bilang, Mama Kaila, sesungguhnya kalian itu Robnya dua, tapi berubah jadi satu. Nah, ketika berubah jadi satu, jangan-jangan Muhammad itu adalah Allah juga. Nggak bisa begitu, Mas Edis. Oke, Mas Edis kalau begitu kenapa kok tiba-tiba Robnya jadi satu? Lah, Mas Edis nggak bisa bilang begitu dong tentang Islam. Muhammad kok Tuhannya Allah, kita Oke, itu. gini aja dah.
Pakai bahasa Indonesia dulu lah, pakai bahasa Indonesia dulu, pakai bahasa Indonesia dulu. Siapa yang memimpin umat Islam? Allah atau Muhammad? Yang memimpin umat Islam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah. Yang menciptakan, yang Sebentar, menciptakan ya. sebentar. Yang menciptakan. Saya nggak bilang mencipta, saya bilang memimpin. Yang memimpin Iya. umat Muslim, Allah atau Muhammad? Muhammad yang memimpin. Allah tidak memimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan. Bukan itu pertanyaan saya. Berarti Allah bukan pemimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan Muhammad Bukan untuk itu memimpin. yang saya tanya mama kalian. Itu jawabannya. Berarti gini loh, Allah yang menciptakan ini bukan itu pertanyaan saya. Umatnya yang beragama Mama Islam. kalian, saya tidak tanya siapa pencipta. Yang saya tanya, apakah Allah bukan pemimpin umat Muslim? Dia pencipta, jangan disamakan sama pemimpin. Dia Berarti dia bukan pemimpin. Berarti dia bukan pemimpin. Dia pencipta. Muhammad Pemimpin itu bukan dia? Dia pemimpin Jadi bukan? Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk Bingung memimpin. mereka. Mas Edis Saya, yang baik, bodoh. bisa saya menjelaskan iman saya? Mas Edis yang bodoh. Mas Edis yang bodoh. Saya udah Nggak bilang. masalah, nggak masalah. Saya dikatakan apapun tidak masalah. Bisa saya menjelaskan Iya, iman saya sekarang? kebodohan. Nggak, Pertanyaan bisa Mas nggak Edis. sekarang saya iman saya? Nggak perlu menjelaskan. Ketakutan nanti masuk Kristen dia. Bilang saja, nanti saya takut masuk Islam atau tidak-tidaknya. Nanti saya ketahuan mencontek iman kalian. Gitu. Ya, Mas Edis, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya Kailah, tidak mau. ketika umat Muslim berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kepada siapa? Allah, Supaya dipimpin oleh Allah, betul. supaya dipimpin oleh Rasulullah. Berarti Allah nggak memimpin. Allah yang menurunkan Nabi Muhammad. Nggak, sebentar, Allah memimpin nggak? Allah memimpin nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Nih Mas Edis tahu nggak? Mas Edis tuh sekarang udah kebingungan. Saya bilang. Saya nggak bingung. kita sama Saya Allah. nggak bingung kok. Dengar dulu. Kita minta sama Allah, ya Allah. Berikanlah kita hidayah, berikanlah kita jalan yang benar itu. Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memimpin kita. Biar jadi umat yang benar. Oke, berarti tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu. Berarti jalan yang lurus itu siapa? Allah atau Nabi Muhammad? Muhammad diutus oleh Allah. Kita minta Berarti syafaat. yang mana? Jalan yang lurus yang mana? Allah apa Muhammad? Jalan yang lurus itu Allah turunkan Nabi Muhammad agar kita tetap taat kepada Allah. Jangan dimatikan kameranya. Begini. Berarti umat Muslim itu ngikutin Allah apa ngikutin Muhammad? Kita keduanya karena kita punya. Nah, kena loh. Berarti ada dua. Berarti ada dua yang harus diikuti ya. Lah iya dong, ajaran Nabi Muhammad itu yang membawa kita ke Makanya saya bilang mereka ini pengikut dua orang, pengikut Muhammad dan juga pengikut Allah, betul. Lah Barusan kita tadi sudah setuju, sesuatu yang kepadanya kamu taat, sesuatu yang Rob, betul atau tidak? Rob. Nih ya, berarti kepada siapa? Kepada siapa umat Muslim merobkan dirinya? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu sama kita minta syafaat. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau kita di Kristen, sebentar, biar saya ngomong dulu sama teman-teman Kristen saya gini. Jadi kalau kami di Kristen itu, kami nggak bingung. Gini, kami percaya bahwa Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi ruang dan waktu, ya kan? Dia langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya dia memimpin manusia? Bagaimana caranya dia firman-Nya? Maka firman-Nya itu menuntun manusia, memimpin manusia, menggembalakan manusia, firman-Nya. Dan firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Nah, sementara kalian tuh sebenarnya mengamini konsep itu, tapi sayang, Muhammad bukan firman Allah. Tapi kalian mematuhi Muhammad seperti seolah-olah mematuhi firman Allah. Padahal dia tidak bergelar kalimatullah. Dia tidak bergelar firman Tuhan. Muhammad itu. Bahkan kadang dia kalau ngomong tuh suka salah. Percaya nggak kalau ngomong? Sebentar, percaya nggak kalau Muhammad ngomong suka salah? Mas Edis yang suka salah, otaknya ngawur. Lu, sebentar. Percaya atau tidak kalau Muhammad ngomong suka salah? Enggak. Oke, kalau sampai terbukti Muhammad suka salah, berarti ucapan Muhammad itu tidak selalu berasal dari Allah, betul nggak? Lu Edis yang suka salah omongan tuh lu. Iya, makanya saya buktikan. Setujukah kalau misalnya saya membuktikan? Lu Edis, lu tuh Bilang saja, aduh jangan suka takut saya, nanti terbukti. Gitu gimana? Ayo, Oke, cepat baik, ayo. baik. Pada suatu waktu, Muhammad itu pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Oke, nah ketika itu dia melihat para petani di situ menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putih itu, ditempel-tempel, ya, supaya buahnya lebat. Nah, ketika Muhammad melihat itu, dia bilang,
Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Lalu perkataan Muhammad itu didengar oleh para petani kurma. Karena yang ngomong ini adalah Rasul, maka Muhammadun abahadim. Tidaklah yang diucapkan Muhammad, sebentar. Tidaklah wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Karena yang ngomong Muhammad, mereka langsung patuh, ditinggalkan oleh mereka. Lalu beberapa lama berikutnya Muhammad datang lagi ke kebun kurma itu. Dilihat, kurma itu hancur, berantakan, gak ada yang buah, gagal. Lalu Muhammad berkata, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ternyata akibat ngikutin perkataan Muhammad itu, mereka gagal panen. Muhammad salah ngomong. Nah sekarang bagaimana itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di detik yang sama dia ngomong tuh salah. Makanya barang siapa yang taat kepadaku, Muhammad ngomong begitu dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah, menjadi dipertanyakan. Bagaimana mungkin taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, sementara orang-orang petani kurma yang taat kepada dia malah gagal panen. Makanya saya curiga gini, Mama Kaila, mumpung belum terlambat, besok-besok di akhirat jangan-jangan kamu juga kena prank. Loh, buktinya petani kurma sekarang belum telat, udah ada contohnya. Nih Mas Edis ngomong kayak begini, nih pembodohan buat dirinya sendiri. Oke, ya, silakan. Bantahan yang tentang tadi Nabi Muhammad. Ya, iya, silakan. Ya. Saya bilangin ke Mas Edis ya. Nggak ada yang namanya seperti itu. Berarti bohong, hadis itu bohong. Iya, buktinya sampai sekarang tuh pohon kurma kita makan, kemarin pulang umroh saya makan. Kok nggak nyambung? Bukan itu ngomongin. Bukan, hadis itu betul atau tidak? Atau jangan-jangan tidak tahu? Atau cek dulu sebentar. Saya kasih waktu untuk mengeceknya. HP saya yang satunya lagi dicas. Baik, hadis itu saya pastikan hadis itu sahih. Ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Banyak itu diriwayatkan dalam banyak riwayat. Berarti ketika petani kurma mengikuti Muhammad, mereka menjadi sial. Betul tidak? Enggak. Gagal panen berarti bagus. Tapi kan bisa panen lagi dianya. Iya, pada waktu nggak panen lagi besok karena nggak ngikutin Muhammad lagi. Kalau mereka ngikutin Muhammad terus, mereka gagal panen terus. Ya. Oke, gini aja. Kalau hadis mungkin kamu nggak percaya, ke Quran aja. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Di situ Muhammad mengharamkan apa yang halal. Halal nih, barang halal sama dia diharamkan. Lalu ditegur dia, kenapa kamu berbuat itu? Demi menyenangkan hati istri-istrimu. Di dalam tafsir-tafsir dikatakan, karena Muhammad ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Ya kan? Nah, sekarang ketika dia mengharamkan yang sesungguhnya halal itu, terucap dari mulut dia itu, berarti dia mengucapkan kesalahan nggak? Permohonan maaf. Ya, berarti dia salah nggak? Ya. Oke, padahal ayat Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin kita percaya yang diucapkan Muhammad itu tidak berasal dari hawa nafsu, tapi wahyu? Ternyata salah. Ini kan sama saja Allah menegur wahyunya sendiri yang diucapkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang, semakin Anda mempelajari Al-Quran, semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang Anda besok Anda, silakan jawab sendiri. Ya, insya Allah. Loh, meninggalkan Islam gimana? Jangan meninggalkan Islam, gak boleh. Sekarang coba kasih jawaban saya tentang itu. Apa jawabanmu tentang itu? Coba, ayo. Apa? Agamanya Mas Edis, agama saya gitu ya. Ya, itu kita tahu. Maksudnya begini, jawabanmu terhadap itu apa? Kalau misalnya gini ya, Nabi Muhammad memang katanya pernah salah ya. Itu pun langsung ditegur dan itu pun langsung Nabi Muhammad meminta maaf. Oke, berarti mengikuti Muhammad ada peluang nggak bisa salah besok? Bisa nyesel nggak? Apanya? Muhammad kan bisa salah. Kalau sesuatu yang bisa salah itu diikuti, berarti ada peluang nanti kena prank, betul nggak? Enggak. Gimana nih? Makanya saya bilang kepada kalian, kepada Mama Kaila, mari ikut firman Tuhan yang datang ke dunia, bukan ikut manusia Muhammad.
Kalau ikut Muhammad nanti bisa salah. Buktinya petani kurma ngikutin Muhammad, mereka gagal panen. Ayo. Mungkin ada yang salah deh petaninya. Kok salah petaninya, malah Muhammadnya yang salah. Di dalam hadis itu bahkan dikatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu, katanya. Bentar, itu ada yang bilang bedak saya luntur. Maaf, saya nggak pernah dandan. Maaf. Fokus saja ke sini, Kaila. Coba, bagaimana kamu bisa percaya bahwasanya semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di detik yang sama kamu percaya bahwa Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Tidak mungkin kamu percaya dua itu dalam satu berdiri. Kaki kamu berdiri di atas dua pondasi itu nggak mungkin. Coba. Kalau emang nanti Muhammad salah, saya kena prank. Mas Edis apa nggak kena prank? Kalau tuannya Mas Edis itu dilahirkan. Jadi Muhammad dilahirkan nggak? Ngapain disembah? Ngapain Bentar, disembah? baik, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Muhammad Bisa. dilahirkan nggak? Muhammad dilahirkan, tapi dia bukan Tuhan. Sebentar dulu. Rob nggak dia? Tapi dia bukan Iya, pencipta. Rob bukan dia. Pemimpin. Ya, Rob betul. Pemimpin, tapi Berarti, bukan berarti Robmu dilahirkan. Lu gimana ya? Sama. Dengar, saya jawab ya. Ini yang imannya orang Kristen tuh bukan seperti yang kamu bayangkan. Gini loh. Kamu melakukan yang disebut dengan Kristen begitu. saya jawab dulu, biar saya kasih jawaban dulu ya. Gini. Di dalam sebuah logical fallacy atau kesalahan berpikir, kamu itu mengemukakan yang namanya strawman argument. Apa itu strawman argument? Strawman argument itu adalah kamu menyerang yang tidak dipercayai oleh lawan bicaramu. Contohnya begini. Kamu menyerang orang-orangan sawah, bukan orang betulan. Gini. Wah, ini lihat nih, mama ini, lihat nih, udah saya robek-robek. Padahal itu kan bukan kamu, itu kan kertas. Nah, seperti itu juga ketika kamu menyerang iman saya, iman Kristen bukan begitu. Bapa di sorga itu nggak pernah dilahirkan. Tuhan yang merujuk kepada Bapa di sorga nggak pernah dilahirkan. Dia tidak berubah. Dia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia satu-satunya yang tidak dapat dibinasakan. Dia satu-satunya Khalik langit dan bumi. Dia satu-satunya yang tidak berubah. Nah, sekarang begini. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Nanti kau bilang anak istrinya mana? Jangan begitu. Ya kan? Firman Tuhan itu, firman dari Bapa itu nuzul menjadi manusia. Jadi yang dilahirkan itu bukan firman yang dilahirkan, tetapi daging. Jadi bukan Bapa di surga dilahirkan sama Maria, enggak. Makanya ketika kau bilang Tuhan, yang artinya bahasa Arabnya Rob itu merujuk kemana dulu? Sama seperti waktu kamu saya tanya, Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Kenapa Robmu dilahirkan? Oh, bukan Rob yang Allah yang dilahirkan, tapi Rob yang Muhammad. Kenapa? Makanya kalau dalam-dalami, udah intinya itu kalau kita dalam-dalami, makanya seperti tema yang saya sering utarakan. Kalau kita betul-betul mendalami Al-Quran, mendalami Bible, ketemu kok. Ujung-ujungnya apa? Kan gitu. Ya Allah, Nabi Muhammad itu pemimpin, Mas Edi. Ya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob kan? Tetap kita mentuhankan ya Allah. Tetap pemimpin kita ya Nabi Muhammad. Oke, apa sih definisi mentuhankan? Jadi tuannya Yesus yang dilahirkan oleh si Maria. Gak apa-apa, Mama Kaila juga Robnya Muhammad yang dilahirkan Aminah. Kan sama. Tuhannya Mama Kaila, Robnya dia adalah Muhammad yang dilahirkan Aminah. Mas Edis dengerin. Apalagi? Saya itu diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Gimana? Kita nih, orang Islam diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Jadi Tuhan kita itu yang menciptakan. Satu Allah, Muhammad itu hanya pemimpin. Emang kita ngomong pencipta? Mas Edis kagak mudeng-mudeng ya saya ngomong ya? Apa bego apa gimana sih? Loh, kita dari tadi ngomongin Rob. Definisi Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, patuh, takluk, tunduk, betul? Sebenarnya yang bego Mas Edis apa saya sih yang bego? Oke lah, gini aja. Saya kasih jawaban dari Muhammad gimana? Allah saya kan tidak dilahirkan. Baik. Ada gini. Ada satu hal yang saya percaya dari Muhammad. Sebentar, ini rahasia, sebentar. Ini rahasia. Ada satu hal yang harus kamu percaya dari Muhammad. Saya sih masih hampir percaya. Belum percaya penuh, tapi hampir percaya saya. Ada satu hal, bahwa menurut Muhammad, akal wanita itu separuh atau enggak sempurna. Betul nggak? Memang iya. Nah, makanya pertanyaan kamu tadi, ini siapa sih yang bengak? Ya, kamu tahu sendirilah menurut Muhammad siapa. Loh, kita mempelajari. Dalam agama kita mempelajari, tidak perlu. Tapi kan akal wanita tidak sempurna, betul? Tidak sempurnanya karena apa? Jangan Kenapa bilang tidak sempurnanya? bego.
bukan Karena karena apa kita tidak bego. sempurnanya? Tidak sempurnanya gitu, kita menyempurnakannya lagi dengan belajar. Bisa sempurna nggak? Ngerti nggak? Ketidaksempurnaan itu kita pelajari lagi agar menjadi sempurna. Oke, Nah, saya berarti bisa. Berarti akal perempuan bisa sempurna. dengerin dulu, makanya Silakan. saya bilang, dengan saya mempelajari, Tuhan saya itu yang menciptakan saya, anak saya, suami saya itu Allah. Nah, Muhammad itu Rasulullah sebagai pemimpin umat Sudah. Islam. Sudah. Lain dengan khususnya Mas Edis dilahirkan, Nah, tapi sebenarnya tidak. salah besar. Sebenarnya kita ini nggak diciptakan. Kita ini dilahirkan. Gimana sih? Yang diciptakan itu Adam. Yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Kita itu dilahirkan, Neng. Lu Nah, gimana? saya dilahirkan, dengerin. Oke, sekarang gini. Sebentar. Tadi dulu. Sebentar, saya Saya jawab dulu. dilahirkan oleh emak saya, tapi Sudah. Allah yang menciptakan saya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Gini, sekarang saya jawab. Ada orang berzina nih. Oke? Ada laki-laki dan perempuan berzina. Bukan suami istri mereka berzina. Lalu lahirlah anak. Sudah? Sekarang saya tanya. Siapa yang menciptakan anak itu? Orang tuanya atau Allah? Yang menciptakan Allah yang melahirkan orang tuanya. Oke, berarti Allah menciptakan anak hasil perzinahan. Nah, kalau yang masalah zina itu kan bukan Apakah Allah menciptakan anak hasil perzinahan? Masalah itu. Sebentar, dia lahir. Sebentar dulu. Aduh, berat saudara-saudara. Benar, makanya yang diciptakan itu manusia yang pertama. Enggak Tuhan nyiptain terus besok Tuhan nyiptain. Enggak ada konsep. Kita itu setelah itu dilahirkan. Gimana yang sih? menciptakan itu Allah, yang menciptakan itu Allah. berat. Udah gini aja, kembali ke tema lah. Gini, biar kita nggak ini debat kusir gini. Tadi menurutmu bahwa kalau perempuan itu belajar, maka perempuan itu akalnya yang tadinya tidak sempurna atau separuh bisa sempurna. Pak, tadi dulu Mas. Pak, gue nggak tolol ya. Ini gue lagi ngasih jawaban dan gue lagi sharing sama Mas Edi. Jangan nganu di kolom komentar, kita aja gini. Menurut kamu perempuan itu suatu saat kalau dia belajar bisa dia sempurna akalnya? Bisa, karena dia Oke, mau belajar. Baik, saya bukakan di dalam surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah tertulis bahwasanya kesaksian dua orang wanita itu setara dengan satu orang laki-laki. Nah, ini dikaitkan dengan hadis itu menjadi bukti bahwa kemampuan berpikir akal wanita itu menurut Al-Quran itu nggak akan bisa melebihi daripada laki-laki karena dua orang wanita itu kesaksiannya baru setara dengan satu orang laki-laki. Sekarang saya tanya, Ya. kalau menurut kamu bisa sempurna, berarti bisa nggak satu orang perempuan itu bisa menjadi saksi dalam agama Islam? Bisa nggak? Insya Allah. Oh, insya Allah. Berarti direvisi dulu. Direvisi. Kesaksian dua orang wanita setara dengan satu orang pria, kecuali wanita itu sudah sekolah sampai Amerika gitu. berat. Balik lagi ke pencipta tadi. Allah itu nggak menciptakan makhluk yang hasil zina. Itu perbuatan manusianya. Akhlaknya. Oke, dia lahir dari mana? Dari rahim ibunya. Dibentuk di rahim ibunya. Karena perzinahan, betul nggak? Perbuatan siapa? Ya perbuatan kedua orang tuanya. Nah, nggak ada takut Sekarang saya tanya. Berarti di situ Allah bersama-sama dengan para pezina, mereka sama-sama kan? Belat-belit. Maaf ya, ini ya, saya maaf ya. Jangan disangkut pautin Allah dengan kepribadian manusia. Jangan Tidak. Sebenarnya Tuhan itu Dengerin hanya menciptakan sekali saja manusia pertama. Kemudian manusia itu beranak pinak. Gitu. Kesalahan siapa kalau berzina? Itu bukan masalah bilang kesalahan. Kamu bilang, menurut kamu Tuhan tuh tiap hari nyiptain. Hari ini dia nyiptain, besok nyiptain lagi, besok gitu. Ya memang Maha Pencipta Allah. berarti sampai sekarang masih nyiptain. Sampai sekarang masih nyiptain sesuatu. Maha Pencipta. Oke, benda baru apa yang nambah? Sebentar. Benda baru apa yang diciptain Allah? Benda baru apa yang diciptain Allah? Apa? Benda baru apa yang diciptain Allah dari yang nggak ada menjadi ada? Benda itu mah benda mati atau benda hidup? Katanya Maha Pencipta, berarti sampai sekarang dia masih nyiptain. Benda mati atau Nggak, benda sebentar. hidup? Sampai sekarang dia masih nyiptain nggak? Benda mati atau benda hidup? Terserah, mau benda hidup mau benda mati terserah. Kalau benda mati itu Mas Edis yang nyiptain. Sekarang gini, ada telur nih, ya kan? Telur ini tergeletak di jalan, dibawa sama orang diangkermin pakai lampu. Ada metode ngeramin telur sekarang pakai lampu, diangetin, nggak pakai induknya, netes dia. Ya, Berarti yang menyiptain itu siapa? Allah sendiri atau perlu bantuan orang? telur itu kan Udahlah. Sekarang begini ya. Mas Edis bodoh banget ya. Mas Edis bodoh. Telur itu benda hidup. Karena dia keluar dari si ayam yang hidup. Kecuali topinya Mas Edis tuh yang dipakai. Oke, Benda menurutmu Allah bersama-sama dengan ayam jantan menciptakan telur?
Lah Allah yang nyiptain. Allah yang nyiptain. Oke, kalau berzina? Allah menciptakan orang, manusia, bukan perbuatan. Kamu nggak bisa jawab. Saya bantu jawab. Di dalam agama Islam, gini, saya bantu jawab. Ada jawabannya. Jawabanmu kurang tepat. Gini. Di dalam agama Islam, ada yang disebut sebagai qadarullah atau takdir dari Allah. Nah, menurut Muhammad di dalam kitab hadisnya, sesungguhnya takdir ya, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang berzina, itu sudah qadarullah nggak? Hati manusianya. Bukan takdir Allah. Hati manusia. Enggak, yang berarti bukan takdir Allah. Takdir itu bisa dirubah. Kalau kitanya mau. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak, yang saya tanya, gini loh. Yang saya tanya, ketika orang berzina, ada 2 orang berzina, laki-laki muslim dan wanita muslim. Apakah ketika mereka berzina itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah? Enggak, orang tuanya kesalahannya. Bukan takdir dari Allah. Lalu apa takdir dari Allah itu? Manusianya yang enggak punya adab dan akhlak. Berarti kamu tidak percaya konsep qadarullah itu? Kalau qadarullah saya paham. Takdir Apa itu Allah qadarullah? Apa? Jelaskan dulu apa qadarullah itu apa? Takdir Allah itu semuanya baik. Takdir Allah itu Di semuanya mana? baik. Di mana dalilnya bahwa takdir Allah itu baik semuanya? Baik, semuanya baik. Cuman manusianya aja. Loh, yang sekarang begini. Contoh. Ada seseorang, ya, HP-nya hilang. Oke? Kamu bilang misalnya itu takdir Allah, qadarullah. Berarti itu nasib baik atau nasib jelek? itu orangnya yang bodoh, nggak mau berhati-hati. Ada nggak yang bisa merubah takdir Allah? Memang tidak ada yang bisa merubah, tapi kita bisa menjaganya kalau kita dengan baik-baik menaruhnya, Mas Edis. Tadi takdir itu yang baik-baik. Kalau udah baik ngapain dirubah-rubah? Gimana? Kecuali. Makanya saya bilang gini aja lah, Mama Kayla, gini aja. Nah, nih Mas Edis, sebenarnya begini, semakin kamu mendalami, ini pesan saya. Semakin kamu mendalami agama Islam, sesungguhnya semakin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Loh, kamu banyak tidak tahu apa-apa tentang agama Islam masalahnya. Saya yakin dengan umat saya yakin dengan agama saya. Karena kamu tidak banyak baca. Enggak, justru saya banyak baca, itu makin dekat kepada... Nanti saya ngomong, nanti dibilang penistaan. Nanti dibilang. Takdir yang tidak bisa dirubah itu kematian. Takdir yang tidak bisa dirubah itu Mana kematian. dalilnya? Dalilnya mana? Ada kematian. Dalilnya mana? Kecuali kalau tadi kayak HP hilang, itu Begini loh, keteledoran. kalau kita bicara itu kan ada dalilnya. Makanya kasih dalilnya dong. Kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Tadi benar nggak saya? Gitu. Jadi kalau Saya bilang belajar, tadi tahap pembelajaran, tapi setahu saya kutipkan satu ayat takdir Al-Quran. yang tidak bisa dirubah itu adalah kematian. Baik, saya kutip satu Saya ayat bisa Al-Quran. nolak. Bisa saya kutip satu ayat Quran? Di dalam Ya, coba. Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa saja yang kamu katakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, memang benar. Diminta Janganlah, pertanggung jawab. bunyi ayatnya begini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul? Nah, sekarang tadi barusan kamu bilang bahwasanya qadarullah itu, takdir Allah itu yang baik-baik. Iya, Oke, di mana dalilnya? kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Iya, berarti kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Saya tanya dengan ustazah saya, tapi setahunya saya, Nggak takdir yang boleh tidak bisa. setahunya saya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Biar saya ajari. Salah satunya itu takdir yang tidak bisa dihindari itu adalah kematian. Kalau masalah berzina itu bukannya takdir, Oke, bukan saya jawab. kelakuan manusia, itu Saya kelakuan jawab. manusia. Saya jawab. Nah, Takdir, sekarang Mas Edi, sebentar dulu, saya jawab. Takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah kematian. Betul? Mau ditarik lagi nggak omongan? Saya kasih kesempatan. Ya, Nggak ditarik lagi? enggak. Soalnya kalian tukang tarik-tarik macam singkong. Oke, baik. Sekarang saya jawab, saya tanya. Isa di dalam Al-Quran itu mati atau enggak? Siapa? Isa, Ya. Nabi Isa, mati nggak dalam Al-Quran? Ya, Mati, ya. mati diapain? Nanti saya tanya ustazah saya ya. Saya Aduh, berat. Loh, Di saya dalam kan Al-Quran, sekarang di dalam kalau oke, yang di saya dalam tidak Al-Quran tahu, Isa saya itu tidak mati mau nggak? jawab. Saya tidak mau jawab, takut salah. Saya punya Nah, itu lebih baik ketimbang ngarang. Itu lebih baik ketimbang ngarang. Mas Edis bisa, oh jangan, saya tidak mau mati hari ini. Bisa nggak kayak gitu sama Tuhan Bukan Yesus itu, ya? kamu kan bilang bahwa
Satu-satunya takdir Allah yang tidak bisa dielakkan manusia itu adalah kematian. Sementara saya tanya kamu, Isa itu mati atau tidak, kamu masih bingung sampai sekarang. Coba, Isa sudah mati atau masih hidup? Ini jadi pembelajaran saya ya, ntar saya tanya sama ustazah saya. Iya, harusnya kamu sering-sering belajar. Bagus Insya kamu Allah, berguru dengan saya biar saya ajari. Nggak Nah, mau, tapi saya begini, mau paham agama mama saya. tapi begini, Mama Khaila, ada satu hal yang kamu lebih baik daripada Muhammad, saya bilang. Kenapa? Karena begini, kamu setelah ngobrol dengan saya, kamu bilang, saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu satu kebaikan kamu. Karena kamu setelah ngobrol dengan saya, baru kamu begitu. Tadinya kan nggak begitu kamu, sekarang baru kamu begitu. Nah, saya tanya, waktu Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah kepada para petani kurma itu, berarti dia mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul atau tidak? Ya, apa? Iya. Apa yang? Sana dulu ibu lagi ini dulu sayang. Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Qur'an, kamu memang akan sulit mengikuti Muhammad karena dikatakan Muhammad itu segala yang diucapkannya itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Gak ada dia mengucapkan yang berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu berdasarkan yang diwahyukan kepada dia. Nyata-nyatanya dia berkata kepada para petani kurma, berakibat para petani kurma gagal panen. Sehingga dia sesungguhnya, ya kalau kamu betul-betul mau mendalami, apakah dia mentaati ayat Al-Quran itu yang dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Apakah Muhammad melanggar Al-Quran di situ? Berat itu kamu jawab, sesungguhnya berat. Jadi masalah berat. Saya tidak mau berucap sebelum saya tahu. Entah saya pelajarin dulu, saya punya ustazah. Nanti saya tanya dulu sama ustazah. Sekarang udah bertaubat dia. Iya dong. Seperti itu mas. Dalam Islam seperti itu. Kita harus bertanya sama ustazah kita biar kita lebih paham. Nah, tadi kan pertanyaan. Masalahnya begini. Kalau memang Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Kalau memang Muhammad itu mengikuti Al-Quran, mengikuti yang difirmankan kepadanya, kenapa dia sendiri malah melanggar? Di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atau pengetahuan tentangnya. Sementara Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Contohnya adalah para petani kurma yang mengikuti Muhammad sehingga dia malah gagal panen. Rusak kurmanya gara-gara mengikuti Muhammad. Sementara Muhammad berkata dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang sama Mama Khaila, mari percaya kepada firman Tuhan langsung yang nuzul ke dalam dunia, kalimat-kalimatnya, firmannya. Gitu loh. Jelas. Jangan menangis. Tuh nggak ada kipas, AC saya lagi nggak nyalahin. Nih, kemudian bagaimana ajaran memperlakukan seorang wanita di dalam agama Kristen dengan dalam agama Islam. Di dalam agama Kristen dikatakan, wahai suami-suami, ya semua nih para suami-suami dikasih tahu, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Ya kan? Tetapi apa dalam Al-Quran? Di dalam surat An-Nisa ayat 24 atau 34 itu dikatakan, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka sekarang saya tanya, boleh nggak pukul istri dalam ajaran Islam? Istri itu harus disayangi. Kalau saya tunjukin ayatnya dalam Quran boleh dipukul di mana? Kalau itu salah, boleh dipukul kalau itu salah. Pukulannya itu pun yang agak debak-debuk. Iya, berarti boleh dipukul. Boleh kalau salah. Nah, boleh dipukul. Di dalam Bible dikatakan, janganlah kamu berlaku kasar. Anak yang nih dengerin kan tadi saya udah bilang boleh dipukul tapi jangan yang kedebuk-kedebuk. Di mana dikatakan kedebuk-kedebuk? Di mana dikatakan kedebuk-keduk? Kayak begini nih, kayak tabokan sayang. Nah, sholat. Itu mah kamu ngada-ngada. Itu kamu ngadi-ngadi. Ya, maksud saya begini, Bang. Maksud saya, kita ini kalau sudah namanya bohong, itu pastilah ketidakbenaran, betul? Iya. Gini, Mbak Edis, menurut Bang Edis, semua orang siap gak menerima kejujuran? Seharusnya harus jujur, cuman tidak semua orang sanggup untuk jujur. Saya pun ada di kala-kala tertentu saya tidak sanggup untuk jujur. Nah, itu. Makanya tapi saya tidak bisa membenarkan itu. Tapi tetap saya tidak bisa membenarkan itu. Saya kasih contoh misalnya begini. Misal teman saya bilang,
Bro, pinjam duit dulu bro. Waduh, nggak punya duit saya bilang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang saya katakan tuh benar, tetap salah yang saya katakan itu. Tetap salah. Namanya bohong tuh tetap salah gitu loh. Nah, sekarang misalnya saya tanya sama Abang, apakah mengucapkan kata-kata dusta itu merupakan kebenaran? Gini Bang Edis ya. Bang Edis kan mengklaim Nabi sebagai pendusta hanya karena ada hadis yang menerangkan tentang boleh berbohong dalam 3 kondisi, Bang Edis, dalam 3 situasi. Satu, mendamaikan antara dua yang sedang berselisih. Kalau andai kata sekarang Bang Edis sedang ada di depan rumah. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang dijamret terus lari masuk ke dalam rumah Bang Edis. Dan ada penjahat begal tersebut membawa golok. Dan dia bertanya, lihat gak perempuan tadi yang lari? Mau dijawab, tuh ada di dalam. Mau membiarkan eksekusi itu terjadi? Mau? Dalam konteks ini dibenarkan, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Ya, boleh, silakan. Saya tidak perlu bohong dengan dia. Kalau saya bohong sama dia, malah saya nanti yang jadi masalah. Kena masalah. Saya nggak perlu bohong sama dia. Caranya gampang. Kenapa saya harus bohong untuk mengatasi hal yang sesederhana seperti itu? Caranya saya tutup pagar saya. Saya bilang tunggu bentar di sini, tunggu bentar, biar saya kasih solusinya. Saya telepon polisi. Iya. Iya, ngapain saya harus bohong? Masa untuk menangani hal yang sangat sederhana? KTP-nya mana, BPJS-nya mana, laporannya mana, keburu sekarat anak orang. Sekarat, dia kan sudah aman di dalam. Tapi ngomong-ngomong abang makin separuh aja mukanya. On off. Dua ya. Konteks yang dibolehkan berbohong itu ketika seorang suami terhadap istri itu boleh. Andai kata sekarang istri Bang Edis bilang gini, aku cantik gak? Terus Bang Edis terus jujur di situ. Ayo, ketika Bang Edis bilang, iya kamu cantik, kamu baik, itu diperbolehkan. Masakan kamu enak, padahal kenyataannya asin, gak enak. Itu boleh. ini. Keharmonisan. Contoh nih Bang, tercipta Bang Edis. Kita ikuti bahwa bohong itu akan membawa malapetaka. Gini Bang. Saya tidak mau menikahi seseorang kalau saya itu tidak lihat bahwa perempuan itu di mata saya itu bagus. Nggak mau saya Bang. Masa saya mau bohong udah nikah kok bohong? Gini Bang. Kemudian Abang bilang masalah masak. Ya kan? Dimasakin, ya kan? Padahal rasanya asin, tapi dibilang enak. Bang, besok dia bikin yang sama, Bang. Kita makan lagi, asin lagi, bilang enak, dibikin lagi. Kalau pada akhirnya Bang, kebanyakan makan yang asin, aduh. Kalau pada akhirnya, ya udah Bang, kalau abang nggak menghargai saya, cerai aja Bang. Abang udah nggak menghargai saya bilang saya jelek, abang bilang makanan saya nggak enak, terus apa? Bang, di sini udah cerai. Tidak benar bahwa cara mengatasi sesuatu itu dengan bohong. Nah ini, kenapa abang begitu? Karena abang sudah dididik oleh Muhammad, boleh berbohong dalam 3 perkara. Akhirnya abang akan membela Muhammad mati-matian. Karena begini Bang, percayalah bahwa yang namanya kebohongan, walaupun manis di depan, pahit pada akhirnya. Itu yang bohong. Tapi jujur, pahit di awal, manis pada akhirnya. Itu jujur Bang. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Emang hadis Nabi pun ada yang menyatakan seperti itu, Bang Edis. Bang, ini banyak kejadian nih, banyak kejadian. Bang Edis hanya terpaku pada satu hadis saja, padahal ada hadis lain yang menyatakan bahwa kebohongan itu pahit di awal dan akan manis di akhir itu ada. Iya, makanya saya bilang kan bertentangan, Bang. Makanya saya bilang, Bang, bertentangan. Jadi ketika kita baca hadis, ini saling cakar-cakaran. Itu mah hanya pengecualian Bang Edis dalam kondisi tertentu. Kalau menurut saya Bang ya, bukan menurut saya, menurut akal yang sehat Bang, namanya bohong itu Bang, biar bagaimanapun itu pasti sesuatu yang tidak baik. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Suami istri yang berbohong nih, ya gini. Si suami bilang, ini kan kejadian nih, banyak kejadian. Oke. Di TV-TV ya, banyak kejadian. Suami bilang, menikah. Selama ini suaminya ngaku bahwa dia bertugas di Polda Metro Jaya, Mabes Polri. Nggak taunya polisi gadungan, ada loh kejadian begitu, ada. Nanti kalau istriku kasih tahu bahwasanya aku ini hanya gadungan, nanti dia serangan jantung.
Namanya bohong, Bang. Itu pasti pada akhir-akhirnya itu pahit. Ujung-ujungnya dijemput polisi dia di rumah. Kan tidak diajarkan. Ada kejadian begitu, banyak. Banyak kejadian begitu. Nah, makanya saya bilang, Bang, yang namanya bohong itu pasti tidak baik. Memang kita nggak bisa jujur terus, kita sulit. Tapi tetap saja kebohongan itu nggak bisa dibenarkan. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman. Mungkin abang bisa ngecek. Ya, teman-teman juga bisa mengecek. 4.600 orang yang nonton. Wahai orang-orang yang beriman. Katakanlah perkataan yang benar. Itu Al-Quran yang bilang, Bang. Tapi umat muslim seperti saya bilang, tidak percaya dengan Al-Quran. Iya, kalau Quran bilang mengatakan yang benar. Larangan untuk berkata jujur dan tidak boleh berbohong itu mah hanya dikecualikan dalam beberapa kondisi, bukan berarti menormalisasi kebohongan tersebut. Betul, jangan hanya dalam satu kondisi tertentu berbohong itu dibolehkan, selanjutnya dibolehkan dalam semua hal. Tidak, Bang. Di dalam tiga perkara itu, umat muslim kan diajarkan oleh Muhammad boleh berdusta, betul? Nah, sedangkan di dalam surat Al-Ahzab nomor 70 tidak ada di situ. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, kecuali di dalam tiga perkara. Nggak ada bunyinya begitu. Yang dikatakan Al-Quran, katakanlah perkataan yang benar. Ucapkan perkataan yang benar. Sekarang saya tanya, bohong itu mengucapkan perkataan yang benar atau tidak? Tidak, Bang. Makanya saya bilang, mustahil, Bang, Anda itu percaya Al-Quran di detik yang sama Anda percaya hadis. Mustahil. Di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam diri Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Betul. Bang Edis ngerti pengecualian nggak, Bang Edis? Kenapa disamaratakan semuanya? Masalahnya ayat Qurannya tidak bilang pengecualian. Dalam beberapa kondisi, Bang Edis. Ya. Masalahnya Al-Quran tidak bilang bahwa ucapkanlah perkataan yang benar kecuali di kondisi-kondisi itu. Enggak ada, Quran nggak bilang begitu. Karena Bang Edi, sumber hukum itu ada dari sumber Quran, sumber hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang Anda baru ucapkan itu bukan kata Quran juga. Bayangkan, Anda mengucapkan satu perkataan tapi tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, kalau mau belajar Al-Quran, harus paham nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Nggak ada itu di dalam Al-Quran, Bang. Makanya Bang Edis belajar dulu, bisa biar tahu konteks itu tuh apa. Makna buah dari balaghah itu kemana, ma'ani itu, biar merasakan nikmat memperdalami Al-Quran. Bang, saya ini, Bang. Kalau hanya tekstual terjemah mah tuh bocil 7 tahun juga begini, bisa, Bang Edis. Justru begini yang saya lihat ya, Bang, ya. Banyak umat muslim, taruhlah umurnya dia baru-baru bertaubat, begitu dia taubat nasuha, taruhlah di umur 30 lah, ya kan? Setelah dia nakal-nakal, kemudian dia bertaubat di umur 30. Setelah dia bertaubat, dia pergi berguru. Gak ada waktu ya buat belajar. Nggak, maksudnya ketika dia belajar Al-Quran, yang diajari itu tadi, Bang. Yang diajari bagaimana membunyikan huruf ini, tanwin mati, ketemu ini. Itu yang dia pelajarin. Tapi lama, Bang, mempelajari itu lama itu sampai puluhan tahun, taruhlah 20 tahun. Ketika dia sudah berumur 20 tahun, udah 60. Dia belum tahu, belum sempat baca terjemahan. Sudah meninggal dulu, Bang. Iya. Makanya saya bilang, Bang, banyak umat muslim menghabiskan waktunya bukan mempelajari Al-Quran, tapi mempelajari bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah, qalqalanya, ya kan ya, tajwidnya, itu yang dipelajari. Makanya mereka terlambat mengetahui ayat yang berbunyi, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Walaupun mereka tiap hari mengucapkan, ihdinas siratal, tiap hari dia mengucapkan itu, tunjukkan kami jalan, ya kan? Tapi sayang tidak tahu artinya, seperti yang kita bahas kemarin. Coba seandainya dia tahu artinya, Bang, pasti dia tanya, masa kita minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Kan gitu. Gini, Bang Edis, nih, sholat ya, sholat kita bahas sholat dulu nih.
untuk menjawab pertanyaan Bang Edis. Sholat itu ada SOP-nya Bang Edis, standar operasinya itu ada, harus baca Fatihah. Al-Fatihah itu ada rukun-rukunnya loh. Ada syarat ada syarat harus tajwidnya dapat, tartilnya dapat, ada tasjidnya ada berapa, pelafalannya seperti apa, karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Bacaannya benar, karena Fatihah ini ada dalam sholat, bacaan Quran ini. Itulah kenapa belajar tentang bunyi-bunyian tadi menurut Bang Edis. Karena ketika salah melafadzkan akan salah artinya. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Contoh, nih, Jalil artinya agung, diganti dengan Zai, Zalil artinya tergelincir, dengan Dalil artinya hina. Itu arti Jal, Zai, Dal, itu beda maknanya Bang Edis. Baik. Itulah kenapa dipelajari biar maknanya tersampaikan. Oke, baik, saya tanggapi ya. Dan tadi ya, satu lagi. Ketika sekarang keburu habis umur waktu. Nih, ada produk ulama yang udah bikin kajian intisari dari apa yang dipelajari dari Quran, dari hadis. Itu ulama udah menyimpulkan sedemikian rupa agar menjadi produk yang mudah untuk kita pahami. Karena kedudukan ulama ini diakui dalam Quran. Baik, bisa saya tanggapi? Oke, boleh. Baik. Jadi makanya saya bilang ya, jadi anak langit, Anda saya anggap sebagai orang yang sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang berasal dari luar Al-Quran. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bagian dari sholat. Nggak ada Bang di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Nggak ada Bang. Itu adalah, sebentar dulu Bang, biar saya tanggapi kan. Biar saya tanggapi gitu. Yaudah, silakan. Bahwa kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diucapkan lalu dipercayai orang banyak seolah-olah diterima itu sebagai kebenaran. Salah satunya tadi yang barusan Abang katakan. Bahwasanya Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Bang, lebih dari 100 kali saya khatamkan Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada orang Islam yang lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran daripada saya. Lebih dari 100 kali sudah saya khatamkan. Dari Al-Fatihah Anas Al-Fatihah, bolak-balik. Al-Quran saya tinggal di rumah saya di Indonesia. Saya tinggal, itu mungkin sudah terpecah menjadi 7 atau 6 biji. Itu pecah dia karena terlalu sering saya baca. Sampai lemnya itu lepas-lepas semua. Tidak ada di dalam Al-Quran tersebut mengatakan bahwa Al-Fatihah bagian dari sholat. Nggak ada Bang. Yang ada adalah sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu kata Al-Quran. Tapi kata umat muslim, sholat itu adalah begini. Begini. Itu sholat. Tapi dalam Al-Quran sholat itu mengerjakan perbuatan yang sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar. Itu sholat Bang. Makanya saya bilang, ketika Anda percaya kepada Al-Quran, sholat itu artinya mencegah perbuatan mungkar. Ketika Anda percaya kepada ajaran-ajaran di luar Al-Quran, sholat itu begini. Nggak ada Bang. Abang cari di Quran mana, ada nggak sholat itu begini? Umat muslim ketika saya tanya Bang, ini seluruh umat muslim nggak akan bisa. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Apa artinya ini? Coba saya tanya sama Bang. Artinya ini apa? Artinya ini apa? Artinya ini apa? Oke. Pasti semuanya ngarang. Saya pastikan Bang. Abang nanti akan menjawab, tapi jawabannya pasti ngarang. Gitu loh. Nggak ada di Quran. Jadi ngarang yang satu akan ditutupi oleh ngarang-ngarang lainnya. Seperti itu. Silakan. Ini Mak Edis berkata tadi, apakah Al-Fatihah itu bacaannya ada dalam Quran untuk sholat? Tidak ada dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah. Putus-putus Bang. Ma ro'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat baca Fatihah, ya kita mengikuti. Itu Bang Edis. Saya tanggapi lagi. Di situ paham dulu Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Boleh. Tadi kan saya bilang, tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah. Nah, tapi Abang mengatakan, oh di dalam hadis Muhammad berkata, terbukti, bukan di dalam Al-Quran kan? Di dalam hadis Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah ini juga jadi masalah. Jadi masalahnya begini.
Muhammad ngomong sama siapa? Dia ngomong begitu sama siapa? Taruhlah dia ngomong begitu sama pengikutnya. Nah, pengikutnya pasti adalah orang-orang yang sebangsa dengan dia, orang-orang Arab yang berbahasa Arab. Pastilah ketika dia mengatakan sholatlah kamu sebagaimana saya melihat saya sholat, itu pasti bukan soal bahasa, Bang. Sehingga Muslim mengatakan sholat harus bahasa Arab. Muhammad saja sholat pakai bahasanya sendiri. Nah, Muslim sholat pakai bahasa asing. Sedangkan Muhammad tidak pernah sholat pakai bahasa asing. Makanya ketika Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, itu pasti bukan soal bahasanya. Nah, tapi itu pun jadi masalah. Saya kasih contoh. Pembacaan Al-Fatihah. Ada satu mazhab, contoh nih, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dalam hal pengucapan basmalah. Ada yang mengatakan basmalahnya tidak usah dibaca. Ada yang mengatakan basmalahnya dibaca, tapi pelan. Ada yang mengatakan basmalahnya dibaca dengan keras. Ini saja sudah beda. Ya kan? Lalu siapakah yang sholat seperti Muhammad? Nah, karena memang boleh berdusta tadi dalam 3 perkara, apalagi ketika terjadi perbedaan, maka dibilang, oh semuanya benar. Kan begitu. Nah, yang jadi masalah lagi begini, Bang. Yang jadi masalah lagi. Di dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir, ada kalimat dalam sholat itu berbunyi begini. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Betul? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya, yang artinya salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, betul? Nah, Bang, coba jujur, pakai logika dengan sehat. Apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi? Mustahil, Bang, dia bilang begitu, Bang. Masa dia ngomong Assalamualaikum ya ayyuhan nabi? Dia ngomong sama nabi yang mana lagi? Makanya saya bilang, Bang, kalau kita betul-betul jernih berpikir, mustahil, Bang, sholatnya umat muslim itu seperti Muhammad. Bahkan basmalahnya dibaca atau tidak saja sudah berbeda-beda, Bang. Sesungguhnya kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara Muhammad sholat. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bukan begini-begini. Silakan. Silakan, Bang. Bang Edis, yang namanya Al-Quran itu, ketika turun hukum itu, khususun nuzul, umumul hukmi, itu khusus ketika itu, tapi hukumnya berlaku menyeluruh sampai akhir zaman. Jadi jangan dikatakan apa yang Nabi perintahkan kala itu hanya untuk golongan yang di situ saja. Karena semua yang Nabi kerjakan, dikatakan penetapannya, itu ada hadisnya, ada yang merekamnya, ada yang meriwayatkannya para sahabat. Sehingga saya menjawab pertanyaan Bang Edis tadi, kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, kan? Siti Aisyah. Karena Nabi Muhammad itu tahu, Bang Edis, akan potensi daripada Siti Aisyah ini. Siti Aisyah ini termasuk kategori satu-satunya perempuan yang meriwayatkan hadis terbanyak. Andai kata Nabi, andai kata ya, kita berandai-andai, tidak menikah dengan Siti Aisyah, kita tidak paham deeptalknya Nabi, komunikasinya dengan Siti Aisyah seperti apa, cara makannya seperti apa, mandinya seperti apa. Itu semua Siti Aisyah yang menjelaskan. Keromantisan dalam bab rumah tangga, bagaimana lembutnya Nabi. Tak akan mungkin tahu andai kata tidak ada riwayat-riwayat dari Siti Aisyah. Karena Nabi mengetahui potensi anak ini yang luar biasa cerdas dari keturunan Abu Bakar dan ke atasnya, terkenal keturunan yang IQ-nya di atas rata-rata. Tidak seperti kita 0,0 berapa GB gitu. Kalau Siti Aisyah itu terabyte gitu kalau ininya. Makanya dia mampu merekam, mampu mengambil, mampu menyerap semua apa yang dikerjakan Nabi dan disampaikan lagi. Cara makannya, cara tidurnya, dan semua sunnah yang diberikan Nabi tidak ada yang bertentangan dengan medis, Bang Edis. Silakan Anda gali lagi. Semakin digali, kita akan semakin percaya pada Islam bahwa tidak ada hukum yang diturunkan yang menyesatkan. Dilarang perjudian, dilarang narkoboy, minuman keras karena ingin menyelamatkan akal kita.
diadakan pernikahan, munakaha, karena untuk menjaga keturunan. Kita suka sama perempuan, gasak habak makan jedar, nggak bisa gitu. Ada aturannya, mana yang ajnabi, mana yang mahram, mana yang haram ditikahi. Bang Adis tahu kan dampak daripada incest ya, hubungan saudara. Akan ada genetik yang nantinya bertolak belakang dan kemudian terlahir dengan cacat. Maka Islam mengatur, menurut saya aturan mana yang kiranya bertolak belakang dengan medis. Sehingga gerakan sholat pun, kata Bang Edis sholat gini, begini. Bang Edis hanya terfokus pada gerakannya saja. Substansi dari sholat adalah bentuk penghambaan yang intim ini Bang Edis. Karena di sholat itu doa iftitah aja ya. Supaya menghadirkan khusyuk ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Itu Bang Edis. Kiranya seperti itu. Kita tanggapi ya. Oke. Baik, kita tanggapi. Boleh. Ya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, saya itu mempelajari agama Islam itu sangat dalam. Ketika Anda mempelajari agama Islam itu sangat dalam, Bang, maka saya berapa bisa tahun Bang Adit? 13 tahun Bang. Aku nanya berapa tahun tuh? 13 tahun 13. Lamanya saya dalami sangat dalam. Nah begini Bang. Tapi nggak belajar Quran? Justru yang saya pelajari Al-Quran. Tapi justru yang saya pelajari itu adalah Al-Quran. Tapi yang orang Islam pelajari itu huruf hijaiyah Bang. Bukan Al-Qurannya. Tapi huruf hijaiyahnya. Dan bagaimana membaca huruf hijaiyah. Nah gini Bang. Itu bedanya kita. Gini. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Tadi Abang bilang. Kenapa alasan Muhammad menikahi Aisyah? Ya. Di usia belia begini. Aisyah termasuk orang yang paling banyak, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Supaya begini bla 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 seperti cerita. 2210 riwayat. Baik, saya tanggapi. Bang, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa akal wanita itu separuh dari laki-laki. Betul? Kurang akalnya, betul? Oke. Nah itu Bang bahaya Bang. Bahaya. Karena disebutkan bahwa paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Betul? Coba Bang. Bagaimana mungkin Anda percaya bahwa Aisyah wanita meriwayatkan hadis bla 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 kata dia. Tetapi di detik yang sama Anda percaya bahwa wanita itu kurang akalnya. Tidak sempurna akalnya. Kesaksiannya itu tidak diterima. Kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita. Itulah bukti bahwa akal wanita itu separuh dari laki-laki. Tapi di detik yang sama Anda percaya wanita mengajarkan agama. Ini kan bahaya, Pak. Gitu loh. Jadi bertentangan. Semua omongannya itu akan saling cakar-cakaran, Bang. Gitu loh. Coba apakah layak ya, yang sudah dikatakan oleh Muhammad tidak sempurna akalnya malah mengajarkan agama Islam. Akhirnya apa Bang? Akhirnya memang pernyataan Aisyah, dia mengeluarkan satu pernyataan yang sangat kontroversial. Ya, kalau Abang buka surat Al-Ahzab ayat ke-50 atau sampai 51. Di situ ada kata-kata dan wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi suka. Betul atau tidak? Betul? Nah, gimana, lalu apa kata? Gimana? Gimana ulangi. Bagaimana di dalam Al-Quran Muhammad itu diberikan hak spesial. Hak spesialnya itu adalah dia boleh menggauli wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadanya. Betul atau tidak? Ayat berapa tuh? Coba dicek. Surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 51. Ini lanjut pernyataan aja, Aisyah. Itu akan pernyataan Aisyah ini Bang. Ini sangat berat konsekuensinya Bang. Ayat berapa Bang Edis? Coba dicek 51. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan follow teman-teman. Ya silakan dibacakan. Udah Bang Edis. Gimana? Artinya? Ya silakan artinya dibaca langsung. Ya artinya dong. Kita kan orang Indonesia. Engkau percuma dibaca Arabnya kita juga nggak ngerti. Boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istri. Dari awal dulu Bang. Dari awal.
Ya ini dari awal, Bang. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara Oke, mereka. Betul. menangguhkan bisa dimanai menggauli. Ya, kamu boleh Para istrimu menggauli. dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan boleh pula menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan. Betul. Ya, sisihkan. Terus apa lagi? Tidak ada dosa bagimu, itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Terus baca lagi. Bentar, Madis. Ada nggak di situ frase dan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengendakinya? Coba. Nggak ada, Madis. Coba menggauli dibaca. Kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Tidak ada dosa bagimu, itu adalah lebih dekat untuk coba menyenangkan hati mereka. 50. Itu 51. Coba 50-nya. Ini 50. 50. Kami telah menghalalkan bagimu. Coba apa itu? Bang, di sini kebiasaan ya memahami Al-Quran hanya dengan terjemah saja. Aduh. Boleh, kok kalau salah terjemahannya boleh, Bang. Masalahnya itu yang menerjemahkan itu adalah Departemen Agama, Bang. Bukan saya, kecuali saya yang menerjemahkan. Asbabul nuzulnya. Nah, nanti kita baca asbabul nuzulnya. Bagaimana ayat perkataan Aisyah terhadap ayat bayannya kemana? Oke, coba Bang, dibacakan dulu. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dia enggak ada itu yang terus tadi dibaca terus Bang, bilang. Terus Bang. Bersuara Bang, jangan gini biar bentar dulu. Coba cari di situ. Hamba saya yang kau miliki dari apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan. Intinya apa substansi yang kamu yang coba cari di situ itu frase, intinya, coba. Cari di situ frase dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, ada nggak? Dan oke, ada. Ada kan? Nah, apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Coba. Tadi kan kita bahas Aisyah nih. Gimana? Alasan Aisyah. Coba, kata Aisyah apa? Saya bantu Abang. Abang saya bantu. Nih. Ya udah. Saya bantu. Jadi Aisyah tuh bilang begini Bang. Nih. Tertulis di dalam Sahih. Sebentar saya turunkan dulu ini. Sebentar sabar. Nah, nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Kalau Abang bisa ngecek hadisnya, nih ya. Di dalam Sahih Bukhari 4414 nih hadisnya. Apa dikatakan Aisyah? Ketika ayat itu turun, bahwa boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Nabi tanpa mas kawin. Kata Aisyah begini, apa pantas seorang wanita-wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi tanpa mas kawin? Menyerahkan dirinya kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Ini perkataan ini Bang, kalau Abang resap-resapi dalam-dalam, pasti Abang keluar dari agama Islam. Aisyah ngomong begini, nih. Demi Allah, kata dia, saya tidak melihat Tuhanmu Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Coba dicek, saya bohong atau enggak? Coba. Aisyah berkata, demi Allah saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawamu, keinginanmu. Coba. Hadis Sahih Bukhari nomor 4414. Iris kuping saya kalau saya bohong Bang. Saya terjun dari Monas kalau saya dusta. Coba. Dicek dulu. Sahih Bukhari nomor 4414. Dicek dulu. Nomor 4414.
Apa kata Aisyah di situ, Bang? Terima kasih teman-teman gift dan supportnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Silakan Bang. Dibaca Bang. Jangan ditutup-tutupi. Karena banyak orang awam itu tidak mengerti ajaran agama Islam Bang. Mereka hanya didoktrin, ya kan? Mereka hanya ya terus-menerus dicekoki begitu bahwa begini. Tapi tidak pernah mempelajari. Coba baca. Terjemahkan Bang. Jangan ditutup-tutupi Bang. Oke. Ayo. Siapa yang nutup-nutupi? Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ilaih sampai seterusnya. Ayat tadi. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah saya tidak dapat melihatmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Coba dicek bahasa Arabnya. Demi Allah, saya tidak pernah, di situ Bang dikatakan, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap dia menuruti hawa. Betul nggak? Cek bahasa Arabnya. Betul? Hawa nafsunya betul? Hawa Kak, ya. Iya. Bahwa Aisyah, istrinya Muhammad, tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah dia melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Setuju? Bang Edis itu tahu nggak sebab hadis itu turun? Berkenaan dengan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Nah, itu kan hukum khusus buat Nabi. Iya, makanya Aisyah bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapatinya kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Makanya Bang, kalau kita betul-betul merenung Bang, di dalam hukum Taurat apa yang dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Ya kan? Jangan berzina. Itu dalam Taurat Bang. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran Muhammad ada satu narasi di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad itu menikahi bekas istri anak angkatnya, bekas istrinya Zaid, betul nggak? Bahkan ada sebuah narasi seolah-olah Allah itu malah dia yang menikahkan Muhammad itu dengan Zainab, bekas istri anak angkatnya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37, wahai Nabi, ya kan? Di situ dikatakan, mengapa ya engkau mengatakan sesuatu sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah kepadamu, dan engkau takut kepada manusia. Ada di situ kata-kata. Makanya Bang, kalau Abang merenung dalam-dalam, Abang akan mempertanyakan, benarkah Tuhan yang dipromosikan oleh Muhammad itu adalah Tuhan yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya? Benarkah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang ada di dalam Taurat dan Injil? Apakah Tuhan yang dikarang-karang sendiri? Karena Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak pernah, kata dia. Kalau tidak pernah, artinya selalu itu terus yang dilihat. Contoh gini Bang, saya tidak pernah melihat Edis TV kecuali dia pakai topi merah. Berarti dia nggak pernah lihat saya kecuali saya pakai topi merah. Di mata dia saya pakai topi merah terus. Makasih Lele, makasih Lele. Nah Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa, gitu, keinginanmu. Jadi menurut Aisyah, dia tidak dapati Allah itu selain daripada menuruti keinginan Muhammad. Dan Edis menyipelkan itu hanya dari terjemah saja. Boleh dicek bahasa aslinya. Nuzulnya. Kalau seandainya salah, saya mungkin dalam terjemahan, boleh Abang cek dalam bahasa aslinya. Coba. Yang ayat 50 ya Mbak Edis ya? Ya. Bahwa di ini menerangkan tentang berpoligami
dan Bukan. wajib mengatur secara adil. Bukan, Clear. Bang. Di situ mengenai perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Berarti 50 ya, ayat 50. Ah, coba. Masa iya, Bang, Tuhan seperti itu? Itu bertentangan sekali dengan Bible, dengan ajaran Betul. Taurat dan Injil. Di mana dilarang mengingini istri sesamanya. Dilarang berzina. Coba, Bang, bersuara, Bang, dibacakan. Cek bahasa Arabnya, kemudian, oh ini terjemahnya salah, coba. Saya baca ininya ya. Silakan. Saya baca penjelasannya nih ya. Baik, silakan. Setelah menjelaskan persoalan perceraian yang berlaku secara umum pada ayat-ayat yang sebelumnya, pada ayat berikutnya menjelaskan tentang hukum pernikahan yang berlaku secara khusus bagi Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawin, yang udah dikasih mas kawin. Dan kami halalkan juga bagimu hamba sahaya yang udah kau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan, tawanan, Terus? yang dikurangi Allah untukmu berupa harta maupun wanita yang ditinggalkan oleh musuh. Dan kami, jadi itu hukum-hukum yang berlaku halal bagi Nabi, Bang Edis. Iya, makanya saya bilang artinya Muhammad dia diberikan hak spesial bagaimana dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang demikian, betul? Iya, privilege Nah, bagi Nabi. nah. Itu hukum bagi Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya. Justru Seperti Nabi itu, menikah Bang. dengan 9 istri. Nah, justru makanya saya bilang kenapa Muhammad itu begitu spesialnya. Dan boleh dikatakan perempuan-perempuan bahkan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk coba Abang bacakan saja coba. Perempuan dari saudara perempuan ibumu yang telah hijrah bersamamu, dan kami halalkan pula untukmu menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi tanpa mahar. Tanpa Yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Iya, tanpa mahar. Untuk dinikahi. Iya, artinya perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk dinikahi Muhammad tanpa mahar. Betul kan? Nah, kami gariskan hukum demikian itu khusus bagi Nabi. Nah, Wahai Nabi Muhammad, bukan untuk semua orang mukmin selain darimu. Nah, makanya saya bilang, Bang, apa kata Aisyah, istrinya Muhammad ngomong apa? Istrinya Muhammad bilang, karena ada ayat demikian itu, istrinya Muhammad bilang, sungguh dia bilang, aku tidak pernah lihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa di situ, hawa nafsu. Makanya peran Allah bagi Muhammad di mata Aisyah itu apa? Selain daripada sigap menuruti keinginannya. Karena Aisyah bilang tidak pernah dilihat kecuali begitu sigap menuruti keinginannya. Dan jangan salah, Bang. Aisyah itu terlibat konflik nggak dengan Muhammad? Di dalam Al-Quran. Dengan Muhammad? Iya. Yang mana? Banyak orang muslim yang awam-awam, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Kan gitu. Itu lagu yang dikonsumsi orang awam. Tapi baca Al-Quran. Coba, ada nggak rekaman Al-Quran bahwa Aisyah sama Muhammad itu berkonflik? Tertulis di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-3 dan ke-4. Coba Abang bacakan. Cek. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-3 dan ke-4. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi. Coba. Terus? Betul nggak? Nanti saya dibilang mengada-ngada. Karena banyak muslim yang bilang saya ini loh. Banyak muslim yang ngelihat saya, nonton saya sekali. Dikatakan saya ini bukan mengada-ngada. Bang Edis hanya memahami tekstual terjemah saja. Dan itu salah besar, Bang Edis. Coba Bang jelaskan. Silakan Bang.
Saya bukan ahli tafsir. Nah, kan mendadak kan? Langsung nanya. Enggak mendadak emang kenyataannya, Medis. Coba dicek. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah. Coba, ketika Nabi membicarakan, ini ayat ketiga, ayat keberapa, Medis? Ayat keempat. Ayat berapa? Hah? Ayat keempatnya. 4. Ayo dibaca. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, Nabi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama. Dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.